Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6094, warna asli terungkap. Chu Feng, dia ada di sini. Siapa bilang dia tidak berani datang? Dia adalah Chu Feng. Dia bahkan tidak takut dengan istana suci 7 alam. Kenapa dia tidak berani menepati janji? Kemunculan Chu Feng mematahkan semua keraguan. Generasi tua masih terkekang karena takut dengan istana suci 7 alam, sedangkan generasi muda penuh semangat. Jika kita mengatakan Jie Ranking, dia adalah seorang jenius yang pernah bersinar untuk suatu zaman. Maka Chu Feng tidak diragukan lagi adalah jenius paling bersinar di era saat ini. Suka atau tidak suka, Anda penuh dengan ekspektasi. Chu Feng, aku tidak menyangka kamu berani datang. Baili Zilin memandang Chu Feng, wajahnya tenang dan tenang, tetapi di dalam hatinya dia sangat tidak senang. Menurutnya, Chu Feng lebih rendah darinya. Mengapa orang yang lebih rendah darinya lebih populer daripada dia? Jadi kamu adalah kucing dan anjing itu. Chu Feng membuat permainan kata-kata. Baili Zilin hanya merasa bahwa Chu Feng sedang mengejeknya. Tapi Chu Feng ingat ketika dia menyelamatkan Xiao Yuer sebelumnya, dia bertemu Song Yun secara kebetulan dan membantu Song Yun mendapatkan sesuatu. Di aula misterius sekte neraka, ada genangan darah aneh dengan kristal transparan mengambang di atasnya. Seorang pria sedang tidur di dalam kristal, dan pria ini adalah Baili Zilin. Menurut Song Yun, sekte penjara menangkap Xiao Yuer karena orang ini. Jadi saat ini, semuanya tentang kebencian lama dan baru. Sayangnya waktunya tidak tepat. Jika Anda telah melangkah ke dalam dewa sejati, Anda harus memberi pelajaran pada Baili Zilin hari ini. Memikirkan hal ini, Chu Feng tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Saudara Chu Feng. Tapi saat ini, suara rahasia terdengar di telinga Chu Feng. Itu Master Jiu Dian. Saudara Chu Feng, kamu tidak perlu bicara, dengarkan saja aku. Tuanku tahu kamu akan datang, jadi kami datang ke sini secara khusus. Lakukan saja dengan percaya diri. Jika kamu bisa mengalahkan Baili Zilin itu dengan keras, maka pukul dia sampai mati. Jika tidak bisa, jangan takut. Tuanku akan menjagamu tetap aman. Suara Master Jiu Dian terdengar tepat pada waktunya. Ini adalah jaminan yang membuat Chu Feng langsung percaya diri. Bagaimanapun, kekuatan Master Jiu Dian tidak terduga. Dengan adanya dia, bahkan sekte penjara, Chu Feng tidak takut. Chu Feng, jangan bicara omong kosong. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah ke arena kompetisi. Saya ingin melihat apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan, atau jika kamu seperti orang gagap itu, kamu hanya memiliki mulut yang kuat. Baili Zilin menekan amarah di hatinya dan menatap Chu Feng. Dia menunggu Chu Feng naik ke panggung kompetisi. Selama Chu Feng berani datang, dia harus membuat Chu Feng membayar harganya. Biarkan mereka pergi dulu. Chu Feng memandang Wang Qiang. Apa? Kamu tidak berani melawanku? Jangan takut, ini hanya perdebatan sederhana. Aku akan berbelas kasihan dan tidak akan pernah menyakitimu. Lagi pula, semua orang datang dari jauh hanya untuk menyaksikan pertarunganmu denganku. Tentu saja, aku juga tidak akan menyembunyikannya darimu. Saat Baili Zilin berbicara, pakaiannya menari-nari, dan aura tak kasat mata menyapu ke segala arah. Dewa sejati! Saya yakin Anda juga telah mendengar bahwa ini bukanlah batas saya. Saya dapat meningkatkan kultivasi saya ke dewa sejati tingkat keempat. Jika kamu tidak bisa mencapai level ini, kamu bisa mengaku kalah. Baili Zilin menatap Chu Feng.
Orang ini sangat licik dan sengaja menyebutkan tujuan semua orang datang ke sini. Dan itu juga berhasil diterima semua orang. Mereka hanya ingin melihat pertarungan Chu Feng dan Bai Li Zilin. Chu Feng tidak mengatakan apa-apa dan langsung melepaskan budidayanya. Hanya merasakan tingkat kultivasi Chu Feng, semua orang memiliki ekspresi campur aduk. Demigod kelas 9. Tingkat budidaya ini tentunya tidak lemah, terutama di kalangan generasi muda. Tetapi poin kuncinya adalah tingkat kultivasi Bai Li Zilin dan Wang Qiang sama-sama telah mencapai dewa sejati tingkat pertama. Meski hanya ada satu perbedaan tingkat, nyatanya alam besar ini dipisahkan oleh langit dan bumi. Reputasi yang begitu hebat ternyata hanya dimiliki oleh manusia demigod kelas 9. Saat ini, seseorang mengejek. Mereka adalah anggota sekte penjara yang menyamar sebagai penonton. Namun seseorang di antara kerumunan itu langsung membantah. Apa yang terjadi dengan manusia demigod kelas 9? Pernahkah Anda mendengar bahwa setelah era para dewa memberikan bimbingan, semua kekuatan bekerja keras untuk membina generasi muda dengan segala cara? Bai Li Zilin mengandalkan sekte penjara, dan Wang Qiang mengandalkan istana suci tubuh ilahi. Siapa yang diandalkan Chu Feng? Dia tidak punya siapapun untuk diandalkan, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Apakah manusia setengah dewa kelas 9 itu lemah? Pergi dan temukan seseorang yang tidak memiliki penguasa Tianhe di belakangnya dan telah berkultivasi hingga level ini sendirian. Mungkin ditemukan. Orang yang mengatakan ini adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu di tengah kerumunan yang terlihat seperti lelaki tua yang disegani. Tapi tidak ada yang mengenalinya. Meskipun suaranya sudah tua, Chu Feng tahu bahwa orang yang berbicara jelas adalah Master Jiudan. Begitu Master Jiudan mengatakan ini, semua orang saling memandang dengan kaget, karena itu memang benar. Mereka semua adalah seniman bela diri dan mengetahui pentingnya sumber daya dalam perjalanan menuju seni bela diri. Ini juga alasan mengapa praktisi seni bela diri mencoba segala cara untuk bergabung dengan sekte yang kuat. Tidak ada yang bisa menyangkal kekuatan penguasa Tianhe. Kalau dipikir-pikir begini, yang sebenarnya tidak sederhana adalah Chu Feng. Jangan lupakan penglihatan yang disebabkan oleh Chu Feng di zaman para dewa. Itu adalah perwakilan dari bakat. Siapa lagi selain Chu Feng yang dapat menyebabkan penglihatan seperti itu? Master Jiudan memukul saat setrika masih panas dan terus berbicara. Ya, penglihatan itu terlalu menakutkan. Dalam hal bakat, Chu Feng memang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ibunya, Jia Ranking, dikalahkan. Semua orang mengangguk. Mereka telah melihat semua penglihatan dari zaman dewa sebelumnya. Hanya karena budidaya Chu Feng tidak mengikuti, seseorang tidak dapat menyangkal kinerja Chu Feng di masa lalu. Jika harus membandingkannya, Bai Li Zilin dan Chu Feng masih jauh tertinggal. Lagi pula, selain mengalahkan Wang Qiang, Bai Li Zilin tidak berbuat banyak. Tapi kapan Chu Feng tidak heran? Melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Namun perubahan pada setiap orang ini membuat Bai Li Zilin semakin tidak bahagia. Dia jelas tidak sebaik dirinya, tapi sepertinya dia lebih kuat darinya. Jadi dia berbicara lagi, Chu Feng, kamu harus menunjukkan kultivasimu seperti ini, apakah kamu akan mengaku kalah? Chu Feng tersenyum tipis. Tidakkah kamu hanya ingin menginjakku dan menjadi terkenal? Kamu di sini, aku tidak bisa membiarkan kamu menyia-nyiakan usahamu, kan? Kata-kata Chu Feng langsung mematahkan pikiran Bai Li Zilin. Tapi Bai Li Zilin tidak berpura-pura dan berkata dengan sinis, kamu cukup baik hati. Bagaimana mungkin seorang demigod kelas 9 bisa menjadi lawannya? Chu Feng tidak berbicara lagi, dan pikirannya bergerak. Gerbang penghalang terbuka di belakangnya. Saat berikutnya, kekosongan bergetar.
Tentara Asura bergegas keluar dari pintu dengan perkasa. Tentara Asura tidak memiliki rahasia budidaya mereka. Terutama Raja Ashura, tingkat budidaya dewa sejati kelas 4 menekan aura dewa sejati kelas 1 Baili Zilin. Baik kuantitas maupun budidaya adalah yang terbaik. Pemandangan seperti itu tentu saja mengejutkan. Chou Feng, ada roh dunia yang begitu kuat. Apakah ini kemampuan spiritualis dunia jenius yang paling kuat saat ini? Generasi muda hanya merasa bahwa pasukan Asura sangat kuat. Namun semakin generasi tua memikirkannya, hal itu menjadi semakin menakutkan. Kuantitas dan kualitas roh dunia dapat dijadikan tolok ukur untuk mengukur kekuatan seorang guru roh dunia. Chou Feng melakukan semuanya. Yang lain memiliki beberapa roh dunia Asura dan sudah sangat bangga pada diri mereka sendiri, tetapi Chou Feng memiliki pasukan Asura. Jadi, inilah kepercayaan dirimu. Baili Zilin tersenyum dingin dan melihat aura merah dan hitamnya meningkat, dan tak lama kemudian fenomena kehampaan muncul kembali. Pada saat yang sama, tingkat kultivasinya juga telah mencapai alam dewa sejati kelas 4. Melihat mata besar yang terpantul dalam api merah dan hitam di atas kehampaan, Chou Feng samar-samar bisa merasakan bahwa itu adalah kekuatan dari penjara bayi. Apakah dia menggunakan gerakan ini untuk mengalahkan Wang Qiang? Ketika Chou Feng datang ke sini, dia awalnya hanya ingin menyelamatkan Wang Qiang. Namun saat ini, ide untuk mengalahkan Baili Zilin muncul. Namun, tidak peduli seberapa kuat pasukan Asura, Chou Feng tidak yakin. Bum bum bum, saat berikutnya, api hitam dan merah jatuh dari kehampaan, tidak hanya menutupi panggung kompetisi, tetapi juga bagian luar panggung kompetisi. Batas yang tertutup adalah Chou Feng. Apakah ada tempat yang memalukan? Chou Feng memandang Baili Zilin. Baru kemudian dia menyadari bahwa seluruh wajah Baili Zilin berubah ketika api hitam dan merah mengisolasi mereka. Kejam dan ganas. Bahkan fitur wajahnya yang tampan pun tidak bisa menyembunyikan wajah gelapnya yang jahat saat ini. Chou Feng, bukankah kamu seorang spiritualis dunia? Tidak bisakah kamu melihat bahwa saudaramu berada dalam kondisi yang menyedihkan sekarang? Setelah Baili Zilin selesai berbicara, wajah Wang Qiang mulai berubah. Wang Qiang yang berdarah terlihat di depan Chou Feng. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.